harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Justin Felicia. Nah, di video kali ini kami akan membawakan materi mengenai softball. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan lingkungan sekolah Kristen Kalam Kudus Lapanjang terlebih dahulu. Nah, yang pertama, di sini ada pos sabang SDK Kakak Lapanjang. Selanjutnya, di sini ada tempat parkir motor dan sepeda motor bagi para siswa dan juga guru. Kalau di bagian sini ada kantor direktur, loker pembayaran, dan kantor PU yayasan. Kalau ini adalah ruangan kerja. Ini adalah ruangan perpustakaan. Selanjutnya, di sini ada koperasi dan juga ruangan musik SMA Kristen Kalam Kudus Lapanjang. Di sini ada ruang podcast. Selanjutnya, ini adalah lab komputer bagi SMP dan SMA Kristen Kalam Kudus Lapanjang. Nah, kalau ini adalah ruangan musik SMP Kristen Kalam Kudus Lapanjang. Dan yang terakhir, ini adalah toilet bagi para laki-laki dan juga perempuan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulbot dan sekarang saya akan memperkenalkan sekolah TK Kristen Kalam Kudus. Nah, di bagian kiri saya ini ada tempat parkir untuk para guru-guru. Dan kemudian di dalam sini ada tempat untuk para orang tua murid untuk menjemput anak-anak mereka setelah pulang. Kemudian di sini ada tempat dapur untuk para guru memasak makan siang para murid-murid. Di sini adalah tempat para murid untuk belajar. Dan juga di sebelahnya ada tempat kantor para guru untuk mengawasi murid-murid mereka. Nah, di sini adalah bagian aula untuk para murid menunjukkan pertunjukan dan juga sebagai tempat pengumuman sesuatu.
Lalu di bagian sini adalah taman bunga untuk para murid-murid untuk bermain. Ini ada pagar untuk para guru-guru untuk membatasi para murid. Lalu yang terakhir di sini adalah tempat untuk para murid untuk bermain dan menghilangkan stres mereka. Perkenalkan, nama saya Kudusin. Hari ini saya akan memperkenalkan kantin Sekolah Kristen Kawan Kudus. Ini adalah ruang makan dari Sekolah Kristen Kawan Kudus, yang ini semuanya adalah ruang makan dari kita semuanya. Ini adalah stand jual minuman dari kantin sekolah. Dan ini adalah tempat jual cemilan dari kantin sekolah kami. Dan ini adalah tempat jual makanan dan seperti mie goreng hingga dan lain sebagainya. Dan ini adalah yang terakhir, yaitu tempat menjual mie seperti nasi lemak, mie ayam, mie kosong dan lain sebagainya. Nama saya Nuri Kasar. Nah, ini adalah gedung SD Kristen Kawan Kudus Panjang. Perkenalkan, nama saya Jatisa. Dan ini adalah gedung SMP Kristen Kawan Kudus Panjang. Halo semuanya, perkenalkan saya Afriko. Ini adalah lapangan basket dari Sekolah Kristen Kawan Kudus. Dan pada bagian ini adalah lapangan voli dari Sekolah Kristen Kawan Kudus. Yang selanjutnya adalah lantai 2 dari gedung SMA Kristen Kawan Kudus yang terdiri dari 6 kelas. Yang pertama yaitu S12, S13, S14, S3, S2, dan S1. Berikutnya adalah lantai 3 dari gedung SMA Kristen Kawan Kudus yang terdiri dari 6 ruangan, di mana 2 ruangan merupakan kantor guru dan ruang kepala sekolah, dan 4 ruangan lagi merupakan ruangan kelas, yaitu S21, S22, S23, dan S11. Ini adalah tempat pembuangan sampah Sekolah Kristen Kawan Kudus dan di tempat pembuangan kecil. Ini adalah gereja Kristen Kawan Kudus Panjang yang masih advokasi karena sekolah Kristen Kawan Kudus Panjang. Biasanya anak-anak itu ibadah di sini. Setelah melihat sebelah Sekolah Kristen Kawan Kudus Panjang, sekarang kami akan menjelaskan materi sekolah. Diciptakan oleh George Hopkins, Kota Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1887. Permainan bola softball ini merupakan perkembangan jenis dari olahraga pistol dan handball. Dan bola softball ini dilempar oleh seorang pelempar bola disebut dengan pitcher menggunakan tongkat pemukul yang disebut dengan bat. Sampai tahun 1996, permainan olahraga baseball ini masih dianggap sebagai permainan olahraga kaum wanita. Setelah Asian Games Bangkok, barulah kaum pria bermain olahraga baseball dan pertama kali dipertandingkan di pekan olahraga handball yang tertuju di kota Surabaya. Nah, selanjutnya yaitu peraturan permainan softball. Yang pertama, setiap gabung itu terdiri atas 9 orang pemain, di mana pemain satu itu bertugas sebagai pitcher, terus pemain kedua sebagai catcher, pemain ketiga 4 dan 5 sebagai baseman, pemain ke-6 sebagai short fielder, dan pemain ke-7, 8 dan 9 sebagai left fielder, middle fielder, dan right fielder. Yang kedua, permainan softball terdiri atas 7 babak yang terdiri atas 2 bagian, yaitu atas dan bawah dari ini. Dan ini itu merupakan bagian dari permainan softball, di mana salah satu bentuk punya bagian menjadi tim pertama dan juga tim memukul. Yang ketiga, setiap tim itu dapat memukul satu kali di setiap babak sebelum kedua belah pihak berganti posisi. Yang keempat, nah, korban itu dapat mencetak gol dengan memukul bola ke area luar lapangan dan ke area bola mati. Nah, nantinya para pemukul itu dapat berjalan-jalan di base bersama dengan pemukul tambahan di base. Kelima yaitu out atau biasa disebut dengan mati jika pelari masuk ke dalam ruang bebas. Nah, biasanya bagi masing-masing tim itu akan terjadi 3 out. Yang keenam, seorang pemukul itu harus berhasil memukul bola dan berlari di sekitar base sebanyak mungkin. Dan yang ketujuh, apabila pelari atau pemukul dapat berhasil masuk ke ruang bebas yang selamat, maka tim tersebut akan diperoleh 1 poin. Yaitu bahwa garis dasar pertama dan ketiga adalah full area. Setelah bola melewati garis ini sebelum memantul, maka bola akan diambil lagi dan permainan akan dimulai kembali. Terakhir yaitu tim tersebut akan mencoba teknik yang membuat mereka kehilangan bola, menangkap bola dan menjaga salah satu base sebelum mereka mencapai. Kemudian juga dapat menghindari base saat mereka berlari dengan bola di tangan. Kunci untuk mendapatkan poin dari permainan softball ini adalah jumlah tes yang didapatkan oleh pemain yang memukul bola. Wasit softball dasarnya bertugas membedakan peraturan, mengawasi pertandingan, dan memutuskan bolanya setelah bergol. Biasanya wasit softball itu minimal 1 maksimal 7. Posisi wasit softball itu biasanya
belakang kecil kan. Adalah teknik permainannya adalah teknik permainan softball. Yang pertama yaitu ada batting, di mana pemukul bola harus memukul bola yang dilemparkan oleh pitcher. Lalu yang kedua adalah pitching. Pitching adalah teknik di mana pemain atau pitcher harus melemparkan bola ke arah pitcher dan harus melewati pukulan dari batting. Kemudian yang penting adalah teknik dasar pemutaran yang melibatkan melempar bola setelah dipukul oleh batting. Kemudian yang terakhir adalah scoring. Karena teknik ini itu ketika poin yang dicetak pemain setelah menginjak progres setelah dalam manfaat dari softball. Pertama adalah meningkatkan kebugaran fisik. Dalam softball meningkatkan aktivitas fisik seperti berlari, melempar dan menangkap bola. Dengan gerakan ini dapat meningkatkan kekuatan tubuh, fleksibilitas serta daya tahan tubuh. Sehingga ini dapat memberikan kebugaran tubuh secara keseluruhan. Yang kedua adalah melatih kerjasama tim. Dalam softball keberhasilan tergantung pada kesamaan antar pemain. Olahraga ini mengajarkan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan demi mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa percaya diri. Setiap keberhasilan mencetak poin dapat memberikan rasa pencapaian, sehingga ini meningkatkan rasa percaya diri dan juga lebih berani dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar. Yang keempat, meningkatkan fokus. Dalam permainan softball membutuhkan konsentrasi yang tinggi, terutama membaca situasi permainan dan merespon dengan cepat. Latihan ini tidak menangkan permainan saja, tapi juga melatih fokus dan konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan kesehatan mental. Dalam permainan softball menggunakan dinamika menang dan kalah, mengajarkan pemain tetap tenang, optimis dan tekun. Ini dapat mengurangi stres untuk meningkatkan kesehatan mental pemain. Panjang. Depannya di bawahnya ada kantong pos. Saya apa? Apa tuanya itu? Udah cepat mulai. Halo guys, ini coba. Oke guys. Oh man, pegang doang nih. Di sini ada aula untuk para murid menunjukkan pertunjukan mereka atau ekspresi mereka. Perkenalkan, nama saya Fiko. Sekarang saya akan menunjukkan Amei, Amei chạy tiêm Amei. Có tiêu. Nó chạm vào ngoài. Ini adalah gereja sekolah. Ini adalah sekolah gereja. Cho.